Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istika Ratna dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesetaraan gender. Apa itu kesetaraan gender? Kesetaraan gender adalah keadaan tanpa diskriminasi, bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak untuk mendapatkan akses di semua bidang kehidupan. Contohnya itu seperti laki-laki juga bisa menjadi chef, yaitu laki-laki juga bisa bekerja di dapur. Bekerja di dapur itu tidak hanya untuk perempuan, tapi juga laki-laki bisa jika dia mau. Yang kedua, contohnya itu ada perempuan. Perempuan itu juga bisa menjadi pemimpin di sebuah organisasi. Pemimpin itu tidak harus selalu laki-laki, tapi perempuan juga bisa untuk menjadi pemimpin di sebuah organisasi. Bagaimana sih tolak pengukuran pencapaian kesetaraan gender? Lazim Internasional menetapkan indikator tercapainya kesetaraan gender dengan melibatkan perempuan pada seluruh aspek kehidupan, yaitu perempuan itu selalu dilibatkan. Contohnya dalam organisasi, perempuan itu bisa juga jadi pemimpin. Nah, itu namanya perempuan selalu dilibatkan. Itu contoh dari perempuan selalu dilibatkan. Terus ada lagi, perempuan itu tidak hanya selalu di dapur, tapi perempuan juga bisa menjadi guru, dokter, dan lain-lain. Seperti itu. Siapa saja sih yang mengikuti kesepakatan Konferensi Perempuan Sedunia tahun 1995. Kesepakatan itu berasal dari negara-negara PBB dalam rangka Konvensi CEDAW atau Convention on Elimination of All Forms Discrimination Against Women, yaitu penghapusan segala diskriminasi terhadap perempuan. Jadi dalam rangka konvensi ini, segala bentuk diskriminasi perempuan itu dihapuskan, yaitu dibuktikan dengan diadakannya kesepakatan Hari Perempuan Sedunia. Seperti itu. Mengapa sih pembangunan perlu mempedulikan kesetaraan gender? Karena dengan adanya kesetaraan gender, diharapkan tidak ada lagi ketimpangan yang terjadi terhadap siapapun. Contohnya itu, dengan adanya kesetaraan gender, tidak akan ada lagi perempuan yang dianggap lemah, perempuan yang tidak bisa ikut dalam seluruh kehidupan, perempuan yang tidak bisa memiliki akses. Jadi, pembangunan itu bisa diukur dengan melibatkan perempuan dalam berbagai akses kehidupan. Apakah Indonesia sudah mengutamakan kesetaraan gender? Di manakah buktinya bahwa Indonesia mengutamakan kesetaraan gender? Hal itu dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu budaya patriarki? Budaya patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Budaya patriarki itu selalu mengutamakan laki-laki daripada mengutamakan perempuan. Padahal itu salah. Laki-laki itu tidak selalu bisa menjadi pemimpin, tapi perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Tidak harus laki-laki yang menjadi pemimpin. Terus di sini saya akan menjelaskan siapa saja yang dirugikan jika budaya patriarki ini masih mendominasi. Tentu saja kaum perempuan,
Karena dengan adanya budaya patriarki ini, kaum perempuan akan sulit mendapatkan akses untuk maju dengan alasan kaum perempuan itu lemah dan tidak pantas maju. Padahal laki-laki dan perempuan itu sama-sama memiliki akses untuk maju. Jadi yang berhak untuk maju itu siapapun berhak untuk maju. Tidak hanya laki-laki saja, perempuan juga berhak menjadi pemimpin. Tidak hanya laki-laki saja, perempuan itu tidak selalu lemah, perempuan juga bisa menjadi kuat. Bagaimana cara menyikapi budaya patriarki sebagai orang yang responsif gender? Yang pertama, merubah budaya tersebut melalui diri sendiri. Yang kedua, memberikan masukan kepada wanita lainnya bahwa wanita juga punya hak untuk maju. Mengapa sih budaya patriarki itu masih sangat kental di Indonesia? Karena budaya patriarki itu sudah turun-temurun dari nenek moyang. Peran orang tua sejak kecil juga mengatakan bahwa perempuan itu lemah, laki-laki harus kuat. Konstruksi sosial masyarakat yang masih menganggap laki-laki tidak boleh menumpahkan emosinya dengan menangis. Itu sebabnya budaya patriarki masih sangat kental di Indonesia. Sejak kapan budaya patriarki sudah mulai mendominasi di Indonesia? Budaya patriarki itu sudah mendominasi sejak dahulu. Lebih parahnya pada zaman penjajahan, yaitu perempuan selalu direndahkan dan dijadikan oleh tentara asing yang menjajah Indonesia. Karena kenapa? Perempuan selalu saja dianggap selalu menangis gitu. Jadi perempuan selalu dianggap lemah karena hal itu. Di mana saja daerah di Indonesia yang masih sangat kental dengan budaya ini? Contohnya itu budaya Jawa Timur, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Gorontalo, Bali, dan masih banyak daerah lainnya yang masih sangat kental dengan budaya patriarki ini, karena mereka masih menjunjung tinggi budaya yang dibawa oleh nenek moyang. Salah satunya itu Jawa Tengah. Jawa Tengah itu masih menganggap bahwa perempuan hanya bisa di dapur. Perempuan itu tidak bisa maju mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi budaya patriarki ini masih sangat kental. Kalau bukan kita yang mengubah budaya ini, siapa lagi? Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.